Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran keempat, Air Bah, Rabu 20 April, Perjanjian, bagian pertama. Sekarang adalah saat di mana perjanjian yang dijanjikan akan digenapi. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Berbeda dengan ancaman ilahi untuk menghancurkan, perjanjian ini adalah janji kehidupan. Bacalah Kejadian 8 ayat 20. Apakah yang pertama kali dilakukan Nuh ketika dia keluar dari bahtera dan mengapa? Seperti Adam dan Hawa yang pasti menyembah Tuhan pada hari Sabat segera setelah 6 hari penciptaan, Nuh menyembah Tuhan segera setelah air bah, sebuah peristiwa penciptaan lain dalam dan dari dirinya sendiri. Namun, ada perbedaan antara kedua ibadah tersebut. Tidak seperti Adam dan Hawa yang menyembah Tuhan secara langsung, Nuh harus menggunakan korban. Ini adalah penyebutan pertama dalam kitab suci tentang sebuah altar. Persembahannya adalah korban bakaran atau olah, persembahan tertua dan paling sering dilakukan. Bagi Nuh, korban ini adalah persembahan ucapan syukur, diberikan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sang Pencipta yang telah menyelamatkannya. Bacalah Kejadian 9 ayat 2-4. Bagaimanakah air bah mempengaruhi pola makan manusia? Apakah prinsip di balik batasan yang Tuhan berikan? Karena pengaruh air bah, makanan nabati tidak lagi tersedia seperti dulu. Karena itu, Tuhan mengizinkan manusia memakan daging hewan. Perubahan pola makan ini menghasilkan perubahan hubungan antara manusia dan hewan, berbeda dengan apa yang telah terjadi di antara mereka pada penciptaan asli. Dalam kisah penciptaan, manusia dan hewan berbagi pola makan nabati yang sama dan tidak saling mengancam. Di dunia pasca air bah, pembunuhan hewan untuk makanan menyebabkan hubungan ketakutan dan kengerian. Begitu mereka mulai memakan satu sama lain, manusia dan hewan mengembangkan hubungan yang sangat berbeda dari apa yang mereka nikmati di Eden. Toleransi Tuhan, bagaimanapun, memiliki dua batasan. Pertama, tidak semua hewan layak untuk dimakan. Yang pertama tersirat dalam perbedaan antara hewan halal dan haram, yang merupakan bagian dari urutan penciptaan. Yang kedua ditunjukkan secara eksplisit dan baru, dan harus menjauhkan diri dari konsumsi darah, karena hidup ada di dalam darah. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Kejadian 6 ayat 18, itu merupakan perjanjian yang Allah buat dengan Nuh. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kalau kita melihat isi dari perjanjian ini merupakan janji kehidupan. Allah akan memelihara akan kehidupan Nuh beserta dengan keluarganya ketika berada di dalam bahtera, oleh karena penghukuman yang Allah berikan kepada dunia pada waktu itu. Tetapi Allah memberikan jaminan bahwa Ia akan bersama-sama dan Ia akan melindungi Nuh dan keluarganya. Pada pelajaran yang kita sudah pelajari kemarin, Nuh sudah tahu bahwa air bah telah surut karena burung merpati yang dia lepaskan sudah tidak kembali lagi. Bumi telah siap untuk ditempati lagi. Namun, Nuh tidak segera keluar dari bahtera itu. Mengapa? Oleh karena ia membangun bahtera itu atas dasar perintah Allah. Ia pun telah masuk dan tinggal di dalam perahu itu selama berhari-hari karena mentaati akan perintah Allah. Maka untuk keluar dari bahtera itu pun ia menantikan firman atau instruksi dari Allah. Maka ketika Allah berfirman kepada Nuh agar keluar dari bahtera itu bersama keluarganya beserta segala hewan yang mengisi bahtera itu, apa yang dilakukan oleh Nuh? Nuh mematuhi akan instruksi Tuhan. Tentulah rasa syukur yang besar ada di dalam hati Nuh karena dia dan seluruh anggota keluarganya selamat. Dan kegenapan di dalam Kejadian 6 ayat 18 di mana Allah telah berjanji bahwa Allah akan memberikan perlindungan dan keselamatan. Allah menepatinya. Itulah sebabnya dia bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah penghukuman yang Allah izinkan itu terjadi. Berkat pertolongan dan kuasa Allah, mereka bisa luput dari bencana yang mengerikan yang telah usai.
Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh Nuh beserta dengan keluarganya? Hal yang pertama yang dilakukan oleh Nuh begitu mereka keluar dari dalam bahtera itu adalah menyembah Allah. Yang ia lakukan adalah ia mendirikan mezbah dan kemudian mempersembahkan akan korban bakaran bagi Tuhan, korban syukur oleh karena pemeliharaan yang Tuhan berikan, janji yang ia tepati di dalam kehidupan Nuh beserta dengan keluarganya. Kalau kita melihat bagaimana Nuh memilih dengan seksama hewan-hewan yang akan dia jadikan sebagai korban bakaran, Nuh tahu apa yang dikehendaki Tuhan dan ia melakukan sesuai dengan instruksi Tuhan. Sama seperti dengan ketika Habel mengikuti akan instruksi Tuhan dalam mempersembahkan korban. Terlihat kemudian bahwa Tuhan berkenan atas korban yang dipersembahkan oleh Nuh itu, hingga ia berkehendak untuk tidak lagi menghukum dunia ini ataupun membinasakan isi dunia ini dengan air. Apa yang bisa kita dapatkan pada saat ini ialah betapa indahnya hubungan Tuhan dengan orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan mencurahkan kasih karunia-Nya dan memelihara hidup orang yang percaya kepadanya. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus beriman kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Sebagaimana janji pemeliharaan, janji kehidupan yang diberikan kepada Nuh beserta dengan keluarga, demikian pula janji yang sama diberikan kepada kami umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman, kami setia di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, amin.